Rasanya pulen banget. Tambah kecepatan lagi, Mas. Ayo, saya sedikit lagi sampai. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Laila, seorang wanita berusia 35 tahun, sudah menjanda selama 10 tahun. Sejak bercerai dari suaminya, ia menjalani hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan wanita lain. Banyak orang mengira seorang janda akan hidup dalam kesepian, penuh kekurangan, atau harus bekerja keras untuk bertahan. Tapi tidak bagi Laila. Ia justru menjadikan status janda sebagai keuntungan. Sejak awal, Laila tahu betul bahwa kecantikan dan kemandiriannya bisa menjadi senjata. Ia pandai merawat diri, pandai menjaga penampilan, dan tahu bagaimana menarik perhatian. Tidak sedikit pria kaya yang tergoda olehnya. Dari situ, Laila membangun cara hidup yang ia anggap jauh lebih mudah, memanfaatkan kelemahan para pria hidung belang. Laila tidak pernah merasa bersalah. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah strategi untuk bertahan. Kalau ada jalan pintas untuk hidup nyaman, kenapa harus susah payah bekerja? Begitu pikirnya. Ia paham benar bagaimana menebar senyum, menata kata, hingga membuat seorang pria merasa istimewa. Padahal di balik itu semua, ia hanya menghitung keuntungan yang bisa diperoleh. Laila, kamu ini selalu terlihat tenang ya, padahal hidup sendirian, kata seorang tetangganya suatu sore. Laila hanya tersenyum tipis. Sendiri bukan berarti kesepian, kadang justru lebih bebas. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang melarang. Tetangganya hanya mengangguk, tidak berani bertanya lebih jauh. Mereka tahu, Laila bukan wanita biasa. Dalam 10 tahun terakhir, Laila sudah dekat dengan banyak pria berpengaruh. Ada seorang pejabat daerah yang sempat memberinya sebuah mobil. Ada seorang kontraktor kaya yang rajin membelikan perhiasan. Ada pula pengusaha yang memberinya uang belanja hampir setiap bulan. Semua hubungan itu tidak pernah bertahan lama, tapi cukup untuk membuat Laila menikmati fasilitas mewah yang jarang didapat wanita lain. Dari hubungan-hubungan singkat itu, Laila belajar satu hal penting. Cinta hanyalah alat. Ia tidak mencari kasih sayang, ia hanya mencari kenyamanan hidup. Rumah besar, tas bermerek, liburan, dan uang yang selalu tersedia, itulah yang membuatnya merasa aman. Suatu malam, Laila pernah berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Aku tidak butuh janji manis. Aku tidak butuh setia. Yang kubutuhkan hanya kepastian bahwa hidupku tidak kekurangan. Kalimat itu menjadi prinsip yang selalu ia pegang. Meski sering berpindah dari satu pria ke pria lain, Laila tetap punya cara menjaga rahasia. Ia tidak pernah membawa pria ke rumahnya. Ia tidak pernah terlalu menonjolkan diri di depan orang-orang sekitar. Semuanya ia lakukan dengan perhitungan. Karena itulah sampai sekarang tidak banyak yang tahu detail kehidupannya. Ada saat-saatnya ketika Laila berpura-pura menunjukkan kelembutan. Ia bisa menangis di depan pria hanya untuk mendapatkan simpati. Ia bisa bersandiwara seolah sangat membutuhkan perhatian. Padahal semua itu hanyalah permainan. Ia tahu betul kelemahan setiap pria. Ingin merasa dibutuhkan, ingin merasa berkuasa, dan ingin merasa berbeda dari yang lain. Mas, kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu bagaimana aku harus bertahan. Pernah katanya pada seorang pejabat yang ia dekati. Pria itu senyum bangga, merasa menjadi pahlawan. Padahal Laila sudah menyiapkan kalimat itu hanya untuk membuatnya semakin terikat. Dengan cara seperti itu, Laila mendapatkan apapun yang ia mau. Ada masa ketika ia tinggal di sebuah rumah besar dengan perabot mewah. Ada masa ketika ia bisa berpergian keluar kota hanya untuk berbelanja. Semua itu ia nikmati tanpa harus bekerja keras. Namun di balik semua pencapaiannya, Laila juga sadar semua hubungan yang ia jalani bersifat sementara, tidak ada abadi. Karena itu ia selalu bersiap untuk mencari mangsa baru setiap kali hubungan berakhir. Narasi hidupnya seakan sudah teratur. Pria datang, Laila merayu, fasilitas mengalir lalu hubungan kandas. Begitu seterusnya.
ia tidak pernah benar-benar kehilangan, karena ia selalu mendapat pengganti yang lebih baik. Kini setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan seperti itu, Laila merasa dirinya semakin lihai. Ia sudah kenyang dengan pengalaman, sudah terbiasa dengan permainan. Ia tidak takut ditinggalkan, tidak takut kehilangan, karena ia percaya selalu ada pria lain yang bisa ia manfaatkan. Dalam hatinya, Laila berkata pelan, "Aku tidak butuh janji manis. Aku tidak butuh setia. Yang kubutuhkan hanya kepastian bahwa hidupku tidak kekurangan." Setelah bertahun-tahun hidup dengan banyak pria yang datang dan pergi, Laila kini merasa cukup. Dari sekian banyak lelaki yang pernah dekat dengannya, hanya ada satu yang berhasil bertahan hingga saat ini. Namanya Arman, seorang pengusaha sukses sekaligus anggota DPR. Arman sudah beristri, bahkan dikenal sebagai keluarga yang terpandang. Tapi bagi Laila, itu bukan masalah. Yang penting Arman selalu ada untuknya, memberi perhatian, dan memenuhi semua kebutuhannya. Berbeda dari pria-pria sebelumnya yang hanya singgah sebentar, Arman memberikan rasa stabil yang selama ini tidak pernah ia temukan. Suatu sore, ketika mereka duduk di sebuah kafe, Arman menatap Laila sambil berkata, "Kamu itu istimewa. Aku merasa tenang kalau ada di dekatmu." Laila tersenyum lembut. Meski dalam hatinya, ia sadar kata-kata itu hanyalah bagian dari permainan. "Aku juga merasa begitu, Mas. Kamu selalu membuatku merasa dihargai," jawabnya, seolah tulus. Arman tidak hanya memberinya uang belanja. Ia juga sering mengajaknya berlibur, membelikannya tas bermerek, bahkan menghadiahi sebuah mobil baru. Semua fasilitas itu membuat kehidupan Laila semakin glamor. Ia terbiasa memakai pakaian mewah, tidur di kamar hotel bintang 5, berbelanja di butik terkenal. Semua itu membuatnya semakin sulit membayangkan hidup sederhana. Namun, di balik senyumnya yang tenang, Laila juga menyadari resiko besar yang ia ambil. Ia tahu Arman sudah beristri, ia tahu posisinya hanyalah orang ketiga. Tapi ia tidak peduli. Selama semua kebutuhan terpenuhi, ia rela menutup mata. Suatu kali, ketika mereka duduk di balkon villa dengan secangkir kopi, Arman berujar, "Laila, aku ingin kamu tetap di sisiku. Jangan khawatir soal apapun. Aku akan pastikan hidupmu selalu nyaman." Laila menatapnya, memura-pura terharu. "Aku tidak butuh banyak, Mas. Yang aku butuhkan hanya kamu ada untukku." Padahal, di dalam hatinya Laila tahu betul apa yang ia cari. Jaminan hidup, bukan cinta. Hari demi hari, Laila semakin larut dalam kemewahan. Ia sudah terbiasa menemani Arman dalam banyak kesempatan. Kadang ia ikut dalam kunjungan dinas luar kota, meski harus menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kadang ia menunggu di villa pribadi yang disediakan khusus untuk mereka menanti Arman pulang dari pekerjaannya. Semua itu dijalaninya tanpa rasa bersalah. Dalam pikirannya, Laila merasa sudah menangkap ikan besar. Ia tidak perlu lagi berpindah-pindah seperti dulu. Arman memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan pengaruh. Bersamanya, Laila merasa masa depan lebih terjamin. "Mas, kamu yakin semua ini aman? Aku tidak mau ada masalah," tanya Laila suatu kali ketika mereka hendak berangkat liburan. Arman tertawa kecil. "Tenang saja. Aku sudah atur semuanya. Kamu tidak perlu khawatir. Yang penting, kamu percaya sama aku." Laila mengangguk. Ia memang percaya, tapi bukan karena cinta. Ia percaya pada kekuatan uang Arman. Hari demi hari, Laila semakin larut dalam kemewahan. Ia sudah terbiasa hidup dengan standar tinggi, makan di restoran mahal, tidur di kamar hotel bintang 5, berbelanja di butik terkenal. Semua itu membuatnya semakin sulit membayangkan hidup sederhana. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Arman ingin memberikan sesuatu yang lebih istimewa untuk Laila. Ia mengajaknya berlibur ke Bali dengan alasan ada urusan pribadi yang tidak boleh diketahui istrinya. Bagi Laila, ajakan itu terasa seperti undangan menuju surga kecil. Sesampainya di Bali, Arman sudah menyiapkan sebuah villa mewah dengan pemandangan laut. Begitu tiba, Laila hanya bisa terdiam. Tak menyangka ia akan diperlakukan begitu istimewa. Semua fasilitas sudah tersedia, kamar luas, kolam renang pribadi, dan pelayanan kelas atas. "Mas, ini terlalu mewah,"
kata Laila sambil menatap sekeliling. Arman tersenyum puas. Untukmu, semua harus istimewa. Anggap saja ini hadiah karena kamu selalu menemaniku. Laila tersenyum, menahan rasa puas yang memenuhi hatinya. Hari pertama di Bali, mereka berjalan-jalan ke pantai. Duduk berdua di atas pasir putih, mereka berbincang santai sambil menikmati deburan ombak. Bagi Laila, momen itu terasa seperti drama yang pernah ia lihat di televisi. Bedanya, kali ini ia sendiri yang menjadi pemeran utama. Laila, kamu tahu tidak? Bersamamu, aku merasa dunia ini lebih sederhana. Laila merespons dengan lembut. Aku juga merasa begitu, Mas. Rasanya seperti tidak ada orang lain di dunia ini, hanya kita berdua. Malam harinya, Arman mengajak Laila makan malam di restoran mewah. Meja dengan lilin menyala, pemandangan laut terbentang di kejauhan. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan Arman hingga impian-impian Laila. Suasana terasa hangat, seakan tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Kalau aku boleh jujur, kadang aku lupa kalau aku punya banyak tanggung jawab. Bersamamu, aku merasa bebas. Laila menatapnya sebentar, lalu menjawab, mungkin karena aku tidak menuntut apa-apa, Mas. Aku hanya ingin kamu bahagia. Padahal di dalam hati, Laila tahu ia hanya ingin memastikan Arman tidak pernah jauh darinya. Keesokan harinya, mereka menghabiskan waktu di villa. Berenang bersama di kolam pribadi, bercanda ringan, lalu duduk santai di kursi panjang sambil menikmati udara sore. Bagi Laila, semua itu bukan hanya hiburan, tapi juga bukti bahwa posisinya lebih dari sekadar simpanan. Ia merasa dirinya benar-benar dimanjakan. Mas, aku tidak pernah merasa setenang ini, ucap Laila pelan. Arman membalas, kalau bisa, aku ingin momen ini berhenti di sini. Aku tidak ingin kembali ke dunia nyata. Selama 2 hari 3 malam, liburan itu terasa sempurna. Mereka hidup seakan dunia hanyalah milik berdua. Tidak ada telepon dari kantor, tidak ada urusan rumah tangga. Semua yang ada hanyalah Laila dan Arman. Di dalam hatinya, Laila merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia sadar posisinya hanyalah orang ketiga, tapi kenyamanan yang ia terima membuatnya tidak peduli. Ia merasa sudah berada di puncak permainan. Mas, kata Laila pada malam terakhir sebelum tidur. Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan suara tegas. Laila, kamu jangan ragu. Aku sudah memilihmu. Aku akan selalu ada untukmu. Laila tersenyum. Ia tidak sepenuhnya percaya, tapi ia juga tidak peduli. Yang penting saat ini, ia benar-benar menikmati peran sebagai ratu yang dimanjakan. Bagi Laila, liburan ke Bali bukan hanya sebuah perjalanan. Itu adalah bukti bahwa dirinya lebih dari sekadar simpanan. Di balik senyumannya, tersembunyi kepuasan karena telah berhasil menguasai hati dan dompet seorang pria berkuasa. Setelah liburan ke Bali, hubungan Laila dan Arman semakin erat. Mereka semakin sering bertemu dan Arman tampak tidak segan melibatkan Laila dalam kehidupannya. Suatu hari, Arman mendapat jadwal perjalanan dinas ke luar negeri. Bagi banyak pejabat, itu hal biasa, tapi bagi Laila, kabar itu seperti kesempatan emas. Laila, aku ada agenda ke luar negeri minggu depan, ucap Arman saat mereka makan siang di sebuah restoran. Laila menatapnya penuh rasa ingin tahu. Oh, begitu. Lalu bagaimana denganku? Arman tersenyum. Tentu saja kamu ikut. Aku tidak mungkin meninggalkanmu terlalu lama. Mendengar itu, Laila merasa dadanya penuh kebanggaan. Tidak semua orang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Diajak menemani perjalanan resmi, disembunyikan dengan rapi, dan tetap mendapat tempat khusus. Sesampainya di luar negeri, Arman langsung mengikuti rangkaian agenda resmi bersama rombongan. Sementara itu, Laila ditempatkan di hotel berbintang. Ia menghabiskan waktu sendirian di kamar, menikmati fasilitas yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pemandangan kota besar terbentang dari jendela, dan pelayanan hotel terasa sempurna.
Mas, hotel ini luar biasa, kata Laila lewat telepon malam itu. Arman menjawab cepat. Aku senang kamu suka. Besok setelah agenda selesai, kita akan jalan-jalan. Benar saja. Setelah agenda resmi berakhir, Arman meluangkan waktu khusus untuk Laila. Mereka berjalan-jalan di pusat kota, menyusuri jalan penuh lampu. Laila menikmati setiap detik, kagum melihat keramaian yang begitu berbeda dari kampung halamannya. Lihat itu, Mas, ucap Laila sambil menunjuk sebuah butik terkenal. Arman tertawa kecil. Kalau kamu mau, ayo kita masuk. Mereka pun masuk, dan Arman membelikannya tas bermerek tanpa banyak pikir. Laila memeluk tas itu dengan senyum lebar. Terima kasih, Mas. Kamu selalu tahu apa yang aku mau. Selain belanja, mereka juga menikmati makan malam romantis di sebuah restoran internasional. Meja dengan cahaya lampu termaram, musik lembut, dan hidangan yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. Arman tampak senang melihat ekspresi kagum Laila. Laila, aku ingin kamu tahu, tidak ada orang lain yang bisa membuatku serileks ini, kata Arman di sela-sela makan malam. Laila menunduk, pura-pura terharu. Aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, Mas. Malam itu mereka kembali ke hotel. Arman memesan makanan ringan dan minuman, lalu mereka menghabiskan waktu dengan menonton film di kamar. Suasana santai, tawa kecil terdengar beberapa kali, dan dunia luar seakan menghilang. Bagi Laila, momen ini lebih dari sekedar liburan. Ia merasa dirinya benar-benar istimewa. Tidak semua wanita bisa mendapatkan kesempatan menemani seorang pejabat berpengaruh ke luar negeri, menikmati fasilitas kelas atas, dan diperlakukan seolah dirinya pasangan sah. Mas, kadang aku takut semua ini hanya mimpi. Aku tidak percaya bisa sampai di titik ini. Arman menggenggam tangannya. Ini bukan mimpi. Kamu ada di sisiku karena aku menginginkannya. Dan aku akan pastikan kamu tetap di sini. Kalimat itu membuat Laila semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Hidup yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi, kini menjadi nyata. Ia tidak perlu bekerja keras, tidak perlu bersusah payah. Semua sudah tersedia berkat kecantikannya, kelihayannya, dan tentu saja karena Arman yang terus mendukungnya. Dalam hatinya, Laila tersenyum puas. Ia merasa semakin jauh meninggalkan masa lalunya. Dari seorang janda yang dulu dipandang sebelah mata, kini hidup seperti seorang wanita kelas atas. Beberapa bulan setelah perjalanan dinas ke luar negeri, Arman kembali memiliki agenda resmi, kali ini ke Bali. Awalnya Laila merasa biasa saja, baginya Bali sudah tidak asing lagi. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini perjalanan dilakukan secara resmi bersama rombongan. Untuk menjaga rahasia, Arman menempatkan Laila di sebuah villa mewah, sementara ia sendiri tinggal di hotel bersama timnya. Laila, kamu tunggu di villa saja. Setelah tugasku selesai, aku akan langsung datang, kata Arman sebelum berangkat menghadiri acara resmi. Laila tersenyum manis. Iya mas, aku tunggu, jangan lama-lama ya. Hari pertama berjalan lancar. Begitu acara selesai, Arman langsung menemui Laila. Mereka kembali mengulang kebersamaan seperti liburan dulu. Makan malam bersama, duduk santai di teras villa, dan mengobrol hingga larut malam. Laila merasa seakan semua berjalan normal, tanpa ada masalah. Namun, di hari kedua, badai mulai datang. Tanpa mereka ketahui, istri Arman ternyata juga berada di Bali untuk menghadiri acara keluarga. Takdir mempertemukan mereka di saat yang tidak terduga. Siang itu, ketika Arman menjemput Laila dengan mobil sewaan, mereka berhenti sebentar di sebuah restoran. Dari kejauhan, seorang wanita memperhatikan gerak-gerik mereka dengan tatapan tajam. Wanita itu tidak lain adalah Ratna, istri sah Arman. Saat Arman turun dari mobil untuk membuka pintu bagi Laila, Ratna langsung menghampiri dengan wajah marah. Arman, apa yang kamu lakukan di sini dengan perempuan ini? Suaranya lantang, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Arman terkejut, wajahnya pucat. Ratna, dengar dulu penjelasanku. Namun Ratna tidak memberi kesempatan. Ia menunjuk Laila dengan penuh emosi. Jadi ini penyebab semua perubahanmu belakangan? Ini perempuan yang membuat rumah tangga kita berantakan. Laila panik. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berkata, "Bu, maaf, saya
Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ratna memotong dengan nada tinggi. "Diam kamu. Kamu sudah tahu dia suami orang, tapi tetap saja ikut bermain." Arman berusaha menenangkan situasi. "Ratna, jangan buat keributan di sini. Kita bicara baik-baik saja." Ratna membalas dengan tatapan penuh kebencian. "Baik-baik? Setelah kamu tega mempermalukan aku seperti ini." Beberapa orang yang ada di sekitar mulai berbisik-bisik, menambah kepanikan Arman. Laila hanya bisa menunduk, berharap semuanya segera berakhir. Malam itu, suasana di villa berubah total. Laila tidak bisa tidur. Ia berjalan mundar-mandir di ruang tamu, masih teringat jelas tatapan tajam Ratna. Ketika Arman datang, ia tampak sangat lelah. "Mas, bagaimana ini? Aku takut. Kalau semua orang tahu, habis kita," kata Laila dengan suara bergetar. "Tenang Laila, aku akan urus semuanya. Jangan khawatir." Tapi wajah Bu Ratna tadi, dia sepertinya tidak akan diam saja, balas Laila dengan cemas. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia tahu apa yang Ratna lihat tadi akan menjadi masalah besar. Hari-hari berikutnya, suasana tidak lagi sama. Arman menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati. Laila bisa merasakan ketegangan yang semakin besar. Semua yang dulu terasa indah, kini berubah menjadi bayangan ketakutan. Pertemuan tak terduga di Bali menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya. Ratna, istri sah Arman, tidak tinggal diam. Sepulang dari Bali, ia langsung menghubungi pengacara untuk menggugat cerai. Bagi Ratna, pengkhianatan Arman adalah pukulan terbesar dalam hidupnya, dan ia tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah retak. Di rumah, suasana berubah drastis. Ratna menolak berbicara dengan Arman. Hanya kalimat singkat yang keluar dari mulutnya. "Aku sudah cukup, Arman. Tidak ada lagi alasan untuk kita bersama." Arman mencoba menenangkan. "Ratna, tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Aku salah, aku mengakuinya. Tapi jangan buru-buru mengambil keputusan." Ratna menatapnya dingin. "Kesempatan apa lagi? Semua orang sudah tahu. Keluarga kita tahu. Kolega politikmu juga sudah mendengar. Kamu bukan hanya mempermalukan aku, tapi juga anak-anak kita." Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan di Bali. Ia sadar hubungannya dengan Ratna hampir mustahil diselamatkan. Sementara itu, kabar perselingkuhan mulai berembus di lingkaran politik. Beberapa kolega Arman menatapnya dengan sinis. Ada yang berbisik-bisik saat ia lewat. Ada pula yang terang-terangan menegurnya. "Man, hati-hati, berita tentangmu sudah sampai ke pusat. Jangan sampai ini menghancurkan karirmu," kata seorang sahabatnya di DPR. Arman hanya bisa menghela nafas. "Aku tahu, tapi aku sudah terlanjur." Laila, di sisi lain, merasakan tekanan yang semakin berat. Ia mulai kehilangan rasa nyaman yang dulu ia nikmati. Rumah besar, villa pribadi, dan hadiah mewah yang dulu membuatnya tersenyum, kini terasa hambar. Yang ada hanyalah rasa takut dan kegelisahan. Suatu malam, Laila berbicara pada Arman dengan nada penuh kecemasan. "Mas, apa kita bisa terus seperti ini? Aku takut semua akan semakin buruk." Arman menunduk, wajahnya muram. "Aku sedang berusaha, Laila, tapi aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Ratna sudah menggugat cerai. Aku kehilangan kehormatan di depan keluarga, bahkan di partai pun aku mulai dipandang rendah." Laila menggigit bibir. "Lalu bagaimana denganku? Aku tidak ingin kehilangan semua ini." Arman menatapnya dengan mata lelah. "Aku tidak bisa janji, Laila. Semua ini mungkin akan jatuh satu persatu." Setelah berceraian, hidup Arman semakin tidak tenang. Ia kehilangan kepercayaan banyak kolega, nama baiknya tercoreng, dan berita tentang dirinya mulai jadi bahan gunjingan di mana-mana. Namun yang paling berat, ia tidak menyadari bahwa Ratna, mantan istrinya, sudah lama menyimpan kartu as. Ratna ternyata sudah lama mencurigai perubahan perilaku Arman. Ia memperhatikan gaya hidupnya yang tiba-tiba lebih boros, perjalanan ke luar negeri yang tidak sepenuhnya masuk akal, dan hadiah-hadiah mewah yang tidak mungkin hanya berasal dari gaji seorang anggota DPR. Diam-diam, Ratna mengumpulkan bukti. Ia menyimpan catatan transfer, menyalin dokumen-dokumen keuangan, bahkan merekam percakapan yang mencurigakan.
Saat luka hatinya memuncak karena perselingkuhan yang terbongkar, Ratna mengambil langkah terakhir. Ia menyerahkan semua bukti itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu membuat Arman kaget setengah mati. Suatu sore, ia dipanggil ke kantor partai. Di sana, beberapa kolega menatapnya tajam. "Arman," kata salah satu senior dengan nada dingin, "nama kamu sudah sampai ke meja KPK. Ada dugaan penyalahgunaan dana dan semuanya mengarah padamu." Arman membela diri. "Itu tidak benar, semua fitnah." Senior itu menggeleng. "Ada bukti, Man. Transfer, laporan keuangan, bahkan saksi. Sulit bagimu mengelak." Tak lama kemudian, KPK resmi mengumumkan penyelidikan. Arman dituduh menggunakan uang hasil korupsi untuk membiayai gaya hidup mewah bersama Laila. Media langsung menyerbu. Nama Arman terpampang di televisi, di koran, bahkan di media sosial. Ia bukan hanya seorang politikus yang berselingkuh, tapi juga pejabat yang korupsi. Di sisi lain, Laila ikut terseret. Penyidik menganggap ia sebagai pihak yang ikut menikmati hasil kejahatan. Undangan pemeriksaan dikirim ke rumahnya. Saat membaca surat itu, tangannya gemetar. "Mas, apa yang harus aku lakukan? Mereka memanggilku," kata Laila dengan wajah pucat. "Arman, apa yang harus kita lakukan? Mereka memanggilku." Arman menepuk kening, panik. "Kita harus cari pengacara. Jangan bicara sembarangan di depan mereka. Ini bisa berbahaya." Hari demi hari, tekanan semakin menghimpit. Rumah mewah yang dulu jadi tempat Laila bersantai, kini terasa seperti penjara. Telepon berdering tanpa henti. Wartawan menunggu di depan pagar. Dan tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya keluar rumah. Dalam pemeriksaan, Laila duduk dengan wajah pucat di hadapan penyidik. "Bu Laila," tanya salah satu penyidik, "apakah Anda tahu dari mana asal uang yang dipakai untuk membeli villa, mobil, dan barang-barang mewah itu?" Laila menelan ludah. Ia mencoba bersuara tenang. "Saya hanya menerima dari Pak Arman. Saya tidak tahu asal-usulnya." Penyidik saling pandang. Jawaban itu justru memperkuat dugaan bahwa ia ikut menikmati hasil korupsi. Bagi Laila, hidup seakan runtuh seketika. Dari wanita yang dulu merasa menang karena bisa merebut hati seorang pejabat berkuasa, kini ia duduk di kursi pemeriksaan dengan status terduga penerima aliran dana haram. Semua kemewahan yang ia banggakan lenyap dalam hitungan hari. Arman pun semakin terpuruk. Dari anggota DPR yang disegani, ia berubah menjadi tersangka korupsi yang wajahnya jadi bahan olok-olok publik. Ia kehilangan jabatan, kehilangan kepercayaan, bahkan keluarga yang dulu ia banggakan kini menjauhinya. Suatu malam saat duduk bersama di ruang tamu, Laila menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Mas, semua sudah berakhir ya?" "Iyalah, kita terlalu terlena. Kita kira semuanya akan aman, tapi ternyata semua yang kita bangun di atas kebohongan akhirnya runtuh."